Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nihayatul Zahroh dari kelas B, akan mempresentasikan materi yang berjudul Pemikiran Filsafat Para Tokoh tentang Pendidikan menurut Perspektif Al-Farabi. Yang pertama ada biografi. Nama beliau adalah Abu Nasr Muhammad Ibnu Muhammad Al-Farabi, lahir pada tahun 872 Masehi di Transasosiana atau yang sekarang kita sebut Kazakhstan Utara. Lalu wafat pada tahun 950 Masehi di Wasij. Beliau diberi julukan Al-Mu'allim As-Sani karena beliaulah yang mengembangkan filsafat dari Aristoteles yang notabene disebut guru pertama. Al-Mu'allim As-Sani adalah guru kedua. Buah dari dikembangkannya filsafat Aristoteles adalah kurikulum. Yang pertama adalah logika. Logika mengajarkan manusia berpikir secara sistematis dan tidak asal-asalan. Lalu ada bahasa. Bahasa adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi, untuk menyampaikan sesuatu dan memahami orang lain. Lalu ada matematika. Matematika mengajarkan manusia untuk berpikir secara teliti, konsisten, dan rasional. Lalu ada ilmu alam. Ilmu alam mengajarkan manusia untuk menikmati ciptaan Tuhan melalui fenomena alam. Lalu ada metafisika. Metafisika adalah ilmu yang paling tinggi karena membahas hal-hal yang di luar fisik. Lalu ada etika dan politik. Kedua ilmu ini yang mengajarkan manusia untuk hidup secara berdampingan tanpa adanya perpecahan. Lalu selanjutnya ada hakikat ilmu. Yang pertama, jalan menuju kesempurnaan. Kesempurnaan menurut Al-Farabi bukanlah sempurna di dalam lingkup fisik, tapi sempurnanya akal dan jiwa. Sempurnanya akal dan jiwa, muncullah kebahagiaan. Jika sebelumnya kesempurnaan adalah prosesnya, maka kebahagiaan adalah hasilnya. Lalu ada ilmu teoritis. Ilmu teoritis adalah ilmu yang membahas tentang alam semesta dan ciptaan Tuhan seperti alam, metafisika, dan lain-lain. Lalu ada ilmu praktis. Ilmu praktis adalah ilmu yang berguna untuk masyarakat tentunya, seperti etika dan politik. Lalu ada ilmu dan masyarakat, yang mana ilmu itu penting bukan untuk diri kita sendiri, tapi untuk diabdikan kepada masyarakat. Lalu ada metode. Metode yang pertama, tahapan perkembangan akal. Al-Farabi percaya akal itu berkembang, tidak stuck di situ saja. Yang mana runtutan akal menurut Al-Farabi yang pertama, akal potensial, lalu ada akal aktual, lalu ada akal aktif. Yang kedua ada retorika dan bahasa. Retorika dan bahasa tentunya sangat penting karena retorika adalah seni berbicara dan bahasa adalah alat untuk berbicara. Lalu ada logika dan filsafat. Logika dan filsafat. Logika adalah yang mengajarkan manusia untuk berpikir secara sistematis, dan filsafat adalah materi yang mempelajari tentang alam semesta. Lalu ada keteladanan guru. Guru tentunya tidak hanya mengajar, tetapi perilaku guru tersebut menjadi contoh untuk murid. Lalu ada sosial dan kolektif. Sama halnya seperti ilmu dan masyarakat, yang mana ilmu kita itu tidak untuk diri kita sendiri, tapi untuk disebarluaskan kepada masyarakat. Lalu selanjutnya ada karya. Karya Al-Farabi sebenarnya ada banyak, tapi saya tulis beberapa saja. Yang pertama, Al-Madinah Al-Fadilah. Ini adalah karya yang paling terkenal karena di dalamnya terdapat hal-hal yang menarik tentunya. Lalu ada Ihsa Al-Ulum, Al-Musiqo Al-Kabir, Tahsil Al-Sa'adah, Al-Siyasah Al-Madinah, Risalah Fi Al-Aql. Dari semua ini, tujuannya adalah ini, membentuk manusia sempurna, mencapai sa'adah, membimbing akal manusia, melahirkan pemimpin ideal, mengarahkan manusia agar bermanfaat bagi manusia. Dari semua penjelasan ini, kesimpulannya, Al-Farabi sangat ingin mewujudkan cita-citanya yang ini, Al-Madinah Al-Fadilah, sebuah kota yang damai, yang dimana pemimpinnya yang benar, lalu masyarakat hidup aman dan damai. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.